Pusaka Jangkung, Ladrang, Pusaka Tilam, Udan Emas, Gayaman. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi, Om Swastiastu, Sampurasun. Saudara-saudara sekalian, pagi ini kita akan membahas tentang pusaka keris dalam hal ini sebagai warisan pusaka dari leluhur Nusantara. Dan di hadapan kita semua sekarang ada sebuah keris pusaka. Sebagian mengatakan ini keris Jawa, ya. Ini adalah keris tilam dengan dapur udan emas. Memang keris ini bukan keris sepuh asli terus ya atau lama. Keris ini adalah keris reproduksi, tapi dengan bahan material dari bahan yang lama. Ini adalah karya dari empu yang sekarang, terutama yang dari Madura, dari Aing Tong-Tong, Sumeneb ya. Nah, keris yang di hadapan kita semua ini sudah berdiri sejak kurang lebih jam 11 tadi malam, tepatnya hari Rabu tanggal 20 September 2023, kurang lebih sekitar jam 11 malam. Dan saat ini tanggal 21 September 2023, hari Kamis, ini sudah jam 7 kurang 5 menit kurang lebih. Berarti keris ini sudah berdiri selama kurang lebih 7 jam. Ya. Dan bagaimana kok keris ini bisa berdiri? Keris ini berdiri bukan karena trik, bukan karena adanya kekuatan lain atau kekuatan metafisik, ataupun karena juga ada unsur dari khodam atau perewangannya yang mendirikan, enggak. Tapi keris ini memang bisa berdiri murni karena keseimbangan di antara nilai atau kemampuan seorang empu. Di antaranya adalah bisa dilihat dari karyanya. Ya, apabila memang karya ini dibuat sedemikian rupa mengikuti pakem-pakem pembuatan sebuah keris, maka keris ini diantaranya akan memenuhi satu persyaratan. Diantaranya adalah bisa kita dirikan baik dengan handle-nya seperti ini ataupun dengan ujungnya. Nah, saudara-saudara sekalian, para pecinta Tosan Aji, terutama di wilayah Nusantara Indonesia Raya ini, kemampuan seseorang untuk mendirikan sebuah keris, selain memang unsur bawaan dari kerisnya itu sendiri, karya seorang empu, tetapi juga keselarasan dengan jiwa kita, dengan hati kita. Apabila memang betul-betul kita selaras dengan keris pusaka ini, maka akan bisa kita dirikan ya dengan sebaik-baiknya. Nah, saudara-saudara sekalian, posisi keris ini berdiri dengan di atas handle-nya. Bisa berdiri kenapa? Karena saudara kita ya yang mendirikan keris ini tadi malam bukan saya, tapi saudara kita yang namanya Kang Rizal, dan beliau baru bisa belajar mendirikan pusaka ini baru tadi malam. Saya berikan contoh semula, kemudian keris saya dirikan, kemudian setelah itu saya minta ke Kang Rizal untuk mendirikan keris ini, dan berulang kali, lama sekali dia belum bisa untuk mendirikan. Akhirnya saya sampaikan, Kang Rizal, mau nggak saya berikan contoh, perhatikan, dan setelah itu dicoba lagi. Mau dia. Akhirnya saya berikan satu contoh satu kali untuk mendirikan keris ini, dan puji Gusti, alhamdulillah Sungkara, Kang Rizal bisa mendirikan. Pertama kali didirikan adalah dengan ujungnya.
Kemudian yang kedua, saya berikan contoh, kemudian untuk didirikan dengan handle-nya. Namun sayang pada pagi hari ini Kang Rizal tidak bersama-sama dengan kita di sini karena Kang Rizal pulang. Jadi tapi ini fakta, tidak kami rekayasa bahwa dari tadi malam hingga saat ini betul-betul masih berdiri seperti ini. Nah, saudara-saudara sekalian, keris pusaka yang berdiri seperti ini adalah bagaimana penyelarasan dengan jiwa kita, sehingga dengan kesabaran yang kita selaraskan, kita dapat menemukan titik berat ya dari pusaka keris ini, sehingga dia dapat berdiri, dan bahkan ini sudah memasuki jam yang ke-8 malah sekarang ini ya. Ini sudah jam 7, tadi malam jam 11, berarti kurang lebih sudah masuk jam ke-8 ini keris ini berdiri ya. Nah, dan ini keris ini berdiri di atas kaca ya. Ini meja kaca ya, bukan di lantai yang kasar, ini meja kaca yang halus ya. Nah, sekarang tentunya para pemirsa sekalian ingin mengetahui bagaimana proses keris ini untuk berdiri ya. Baik ya, kita lihat sama-sama ya. Keris ini setelah jam ke-8 ya, untuk kepentingan edukasi pembelajaran kita bersama, saya coba ambil ya, dan kita coba dirikan kembali ya. Ya, ini keris utuh dan ujungnya tajam, bukan tumpul ya, ujungnya tajam. Nah, kita lihat keris ini akan kita dirikan kembali. Ya. Nah, di sini nampak keris ini dapat berdiri dengan ujung yang tajam tadi di bawah, di atas kaca ya. Dan ini betul-betul murni bahwa keris ini mencapai di titik keseimbangannya ya. Jadi sekali lagi, bagi para pemerhati keris ataupun para pemula dan seluruh masyarakat Nusantara Indonesia Raya, di sini saya nyatakan bahwa keris ini berdiri bukan karena kekuatan gaib, khodam, perewangan atau apapun namanya, tapi murni keris ini berdiri di atas titik keseimbangannya. Nah, hari ini atau pagi ini satu yang kita tinjau. Disitulah nilai-nilai keleluhuran dari para leluhur kita, yaitu khususnya para empu, pembuat pusaka. Dan hari ini keris ini pun adalah karya dari putra putri bangsa terbaik di Nusantara ini. Ini adalah buatan dari Sumeneb Madura,
Para empu sekarang pun sudah bisa memproses, membuat kembali atau mereproduksi kembali dari bahan besi yang lama yang menjadi sebuah keris yang kembali, dapurnya, pamornya kembali kepada keris yang lama dahulu, dan betul-betul bisa didirikan. Oleh karenanya, saudara sekalian, saya Rahyam Wijaya Hadikusuma, Ida Penglingsir, Nata Praja Keraton Majapahit Nusantara Agung Trawulan, mengajak kepada saudara-saudara semua, mari kita lestarikan pusaka keleluhuran Nusantara yang masuk dalam kriteria heritage tinggalan bersejarah dicatat oleh PBB. UNESCO mencatat bahwa keris ini menjadi satu dari sekian banyak warisan budaya Nusantara Agung Adi Kencana Adi Buana. Banggalah menjadi warga Nusantara Agung Indonesia Raya, tapi kebanggaan itu harus kita wujudkan dalam perilaku kita dengan selalu berpegang teguh kepada nilai-nilai leluhur Nusantara. Nusantara Agung Jaya, Indonesia Raya berdaulat, rakyat makmur sejahtera berkeadilan, jagat raya damai sentosa. Jaya Jaya Wijayanti Sampurna. Rahayu 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 Waluya Jati. Parama Suksma, Parama Santi, Om Santi Santi Santi. Om.